Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas E. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai chapter 16 yaitu partnership. Di sini ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devita Laila Bestiarani dengan NPM 009 dan ada Nur Farhana Kurnianingsi dengan MPM akhir 015 dan ada Barlintia Najwa dengan MPM akhir 319 dan yang terakhir ada Desilia Dwi Susanti dengan MPM akhir 332. Baik, masuk pada materi yang pertama mengenai partnership karakteristik. Partnership karakteristik atau karakteristik persekutuan, yaitu persekutuan adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama sebagai pemilik bersama dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut Section 116 UPA, partnership adalah asosiasi dari dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis bersama sebagai pemilik untuk memperoleh laba. Nah, ciri-cirinya yaitu ada dua. Yang pertama itu persekutuan tetap bisa berjalan walaupun ada anggota baru masuk atau anggota lama keluar. Yang kedua itu untuk lebih jelas itu dibuatkan perjanjian tertulis yang disebut dengan Article of Partnership atau Akta Persekutuan. Nah, pada Article of Partnership atau Akta Persekutuan ini memiliki beberapa isi perjanjian. Yang pertama itu ada jenis produk atau jasa yang dijalankan serta yang dijalankan dengan detail operasional bisnis. Yang kedua itu ada hak dan tanggung jawab tiap mitra dalam menjalankan usaha. Dan yang ketiga yaitu ada setoran modal awal termasuk aset non-tunai, tanah, bangunan, dan persediaan. Dan yang keempat yaitu ada ketentuan investasi tambahan bila diperlukan. Dan yang kelima ada aturan penarikan modal atau aset. Keenam ada rumusan pembagian laba rugi. Dan yang ketujuh itu ada prosedur pembubaran usaha jika partnership berakhir. Baik, selanjutnya di sini ada pelaporan keuangan persekutuan atau partnership financial reporting. Nah, pada partnership finansial ini, laporan keuangan persekutuan disusun untuk memenuhi kebutuhan tiga pihak. Di sini ada tiga. Yang pertama itu the partners atau mitra, di mana mitra ini digunakan untuk mengetahui modal atau bagian keuntungan mereka. Dan yang kedua yaitu ada the partnership creditors atau kreditur, di mana hal ini tuh digunakan untuk menilai kemampuan bayar utang atau bayar hutang. Terus yang ketiga yaitu ada Internal Revenue Service atau IRS atau disebut juga dengan otoritas pajak, di mana hal ini tuh digunakan untuk kepentingan perpajakan. Selanjutnya ada Initial Investment Partnership. Contohnya itu kan as and batch as investment 20.000 cash in a new partnership, the record the investment as flow. Di sini as menyetor 20.000 dijurnalkan, kas di debit sebesar 20.000 dan modal as di kredit sebesar 20.000. Untuk jurnal batch menyetor 20.000 dicatat di jurnal, kas di debit sebesar 20.000 dan modal batch di kredit sebesar 20.000. Baik, selanjutnya di sini ada non-cash investment. Non-cash investment ini atau
investasi non-tunai. Pada investasi non-tunai ini, selain uang tunai, mitra juga bisa menyetor aset lain seperti tanah, bangunan, atau persediaan. Di sini terdapat, misalkan asumsikan Call dan Crow menjalin kemitraan dengan investasi. Berikut ada di tabel ini. Cash dari Crow-nya sebesar 7.000 dan untuk land dari call-nya sebesar 10.000 dan untuk building-nya call sebesar 40.000. Untuk inventory items-nya Crow sebesar 35.000. Jadi untuk total call-nya sebesar 50.000 dan untuk total Crow-nya sebesar 42.000. Untuk jurnal dari di sini ada 2 jurnal. Yang pertama jurnal land di debit sebesar 10.000 dan jurnal bangunan di debit sebesar 40.000 untuk call kapitalnya sebesar 20.000. Untuk mencatat ini digunakan untuk mencatat investasi awal call atas tanah dan bangunan pada nilai wajar. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua ini ada kas di debit sebesar 7.000 dan ada inventory di debit sebesar 35.000 untuk call kapitalnya sebesar 42.000. Hal ini digunakan untuk mencatat investasi awal call atas tanah dan bangunan pada nilai wajar. Baik, selanjutnya di sini ada bonus or goodwill on initial investment atau bonus atau goodwill pada investasi awal. Nah, kadang perjanjian persekutuan mengharuskan modal tiap mitra sama besarnya padahal saran awal berbeda. Maka hal ini digunakan 2 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan dengan metode bonus dan yang kedua ada metode goodwill. Di sini terdapat 2 contoh mengenai 2 metode tersebut. Yang pertama kita akan membahas contoh yang pertama yaitu menggunakan metode goodwill di mana di sini terdapat total yang disetorkan yang dapat diidentifikasi adalah 92.000. Setiap mitra akan memulai dengan 46.000. Jika aset yang tidak dapat diidentifikasi tidak dicatat, hal ini akibatnya modal call akan berkurang sebesar 4.000 dan modal crow akan bertambah sebesar 4.000. Hal ini dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Call kapital di debit sebesar 4.000 dan crow kapital di kredit sebesar 4.000. Jurnal ini untuk menetapkan kepemilikan modal yang sama besar 46.000 dengan mencatat bonus sebesar 4.000 dari call kepada crow. Jadi selisih modal dialihkan dari mitra yang disetor lebih besar ke mitra yang setor lebih kecil. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode goodwill, di mana pada metode goodwill ini contohnya itu ketika pendekatan goodwill digunakan aset tak teridentifikasi yang disumbangkan oleh Crow diukur berdasarkan investasi call sebesar 50.000 dengan kepemilikan 50%. Nah, investasi call menyiratkan total modal kemitraan sebesar 100.000, 50 dikali 50% dan goodwill-nya sebesar 8.000. 100.000 total modal dikurangi dengan 92.000 aset tak teridentifikasi. Hal ini dicatat dalam jurnal goodwill di debit sebesar 8.000 dan crow capital dicatat di kredit sebesar 8.000. Hal ini untuk menetapkan kepemilikan modal yang sama besar 50.000 dengan mengakui investasi crow atas aset tak teridentifikasi sebesar 8.000. Nah, untuk selisih di goodwill ini dianggap sebagai aset tak berwujud atau goodwill.
Baik, selanjutnya di sini ada investasi tambahan dan penarikan atau additional investment and withdrawals, di mana laba usaha dalam persekutuan merupakan imbalan bagi para mitra. Oleh karena itu, mitra tidak menerima gaji tetap seperti karyawan perusahaan. Untuk sebagai gantinya, mitra aktif biasanya menarik sejumlah uang secara rutin, mingguan atau bulanan sebagai pengembalian pribadi atau drawing dengan harapan mendapatkan bagian laba dari usaha tersebut. Nah, penarikan ini disebut drawing allowance atau salary allowance dan biasanya dicatat dalam akun penarikan drawing account, bukan langsung di akun modal mitra. Contohnya, jika Townley masing-masing menarik 1.000 setiap bulan dari persekutuan, maka jurnalnya adalah Tow drawing di debit sebesar 1.000 dan kas di kredit sebesar 1.000. Nah, untuk keterangannya di sini jurnalnya untuk mencatat penarikan Tow di bulan Januari. Nah, jika Tow menarik 1.000 setiap bulannya, maka di akhir tahun total penarikan menjadi 12.000. Nah, akun ini kemudian ditutup ke akun modal dengan jurnal berikut. Tow capital di debit sebesar 12.000 dan Tow drawing di kredit sebesar 12.000. Nah, jurnal ini itu digunakan untuk menutup akun penarikan Tow. Jadi intinya dari penarikan drawing adalah uh, bagaimana cara mitra mengambil bagian keuntungan usaha, bukan gaji, dan dicatat terpisah dari modal, lalu ditutup ke modal di akhir periode. Partnership operation atau operasi kemitraan. Dalam mengukur pendapatan kemitraan pada suatu periode, suatu pengeluaran itu harus diteliti untuk memastikan apakah pengeluaran yang bersifat pribadi para mitra tidak termasuk dalam pengeluaran bisnis kemitraan. Nah, jika pengeluaran tersebut bersifat pribadi yang dibayar dengan aset kemitraan, maka pembayaran tersebut nantinya akan dibebankan ke rekening penarikan dari suatu mitra itu. Nah, pada operasi kemitraan atau partnership operation, laporan keuangannya meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan model kemitraan, dan laporan arus kas. Nah, di sini ada pengasumsian antara erat dan lian, yaitu mitra yang berbagi keuntungan dengan perbandingan rasio 60:40. Pada gambar di sebelah kanan ini merupakan data yang relevan dengan akun ekuitas kemitraan pada tahun 2016. Di mana ada partnership net income 2016, yakni laba bersih dari kemitraan tahun 2016 sebesar 34.500. Kemudian ada rekening modal dari RAT pada 1 Januari 2016 sebesar 40.000. Kemudian penambahan investasi oleh RAT pada tahun 2016 sebesar 5.000. Ada penarikan oleh RAT tahun 2016 sebesar 6.000. Kemudian untuk rekening modal dari Ian 1 Januari 2016 sebesar 35.000. Kemudian ada penarikan oleh Ian pada tahun 2016 sebesar 9.000 dan ada penarikan dari akun withdrawal oleh Ian tahun 2016 sebesar 3.000. Selanjutnya untuk perhitungan yang pada gambar di sebelah kiri, yakni modal awal pada tanggal 1 Januari 2016 yang dimiliki oleh RAT sebesar 40.000, kemudian yang dimiliki Ian sebesar 35.000. Kemudian RAT menambahkan investasi sebesar 5.000 dan Ian mengurangi withdrawals sebesar 3.000 dan RAT mengurangi adanya drawing sebesar 6.000 dan Ian sebesar 9.000. Kemudian untuk modal bersih sebelum dibaginya keuntungan dari RAT sebesar 39.000 dan Ian sebesar 23.000. Nah, kemudian nantinya akan ditambah dengan laba bersih untuk tahun 2016. Nah, ini perhitungannya yakni 34.500 bagian total itu merupakan saldo dari partnership net income 2016. Jadi 34.500 ini dikalikan dengan 60% milik RAT, jadi totalnya
Arat mendapatkan laba bersih sebesar 20.700, sedangkan Yan mendapatkan laba bersih sebesar 13.800. 13.800 ini didapatkan dari 34.500 dikalikan dengan 40%. Untuk total keseluruhan saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2016, Arat memiliki saldo sebesar 59.700, sedangkan Yan mendapatkan saldo 36.800. Nah, kemampuan membandingkan saldo awal dan saldo akhir ini akan membantu untuk para mitra dalam menetapkan kebijakan investasi, penarikan dana, dan mengendalikan penyalahgunaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu Profit and Loss Sharing Agreements atau perjanjian pembagian hasil dan rugi. Actual division of partnership income is recorded in the absence of a profit and loss sharing agreement. Yakni pembagian pendapatan kemitraan secara merata diperlukan jika tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak untuk membagikan hasil dan kerugiannya. Tapi para mitra biasanya telah sepakat untuk membagi keuntungan dengan rasio tertentu. Contohnya seperti pembagian mitra antara Arat dan Yan tadi dengan rasio 60:40. Nah, perjanjian bagi hasil ini tidak hanya untuk membagikan keuntungan saja, tetapi juga membagikan kerugian kecuali ada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Contohnya dalam kasus tunjangan gaji. Nah, tunjangan gaji ini digunakan untuk mengompensasi perbedaan nilai wajar pada para mitra yang telah mendedikasikan waktunya untuk kemitraan. Nah, dengan kata lain, perjanjian bagi hasil dan kerugian ini memberikan gaji kepada mitra aktif dan bonus kepada mitra yang telah mendorong dan memaksimalisasi laba. Misalnya ada salary allowance in profit sharing agreement atau tunjangan gaji dalam perjanjian bagi hasil. Terdapat contoh yaitu mengasumsikan ada 3 mitra, An, Gar, dan Kats, untuk menetapkan bahwa An dan Gar ini menerima tunjangan sebesar 12.000. Dengan sisa pendapatan dialokasikan secara merata ke 3 mitra. Nah, laba bersih kemitraan yang didapatkan untuk tahun 2016 sebesar 60.000, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 12.000. Untuk perhitungannya bagaimana? Perhitungannya dapat dilihat pada gambar. Pada tahun 2016, net income yang didapatkan oleh laba kemitraan sebesar 60.000. Kemudian dikurangi tunjangan gaji yang didapatkan An dan Gar masing-masing 12.000, totalnya 24.000, maka sisa nominal yang akan dibagi sebesar 12.000. Nah, 12.000 ini dibagi rata ketika mitra yaitu An, Gar, dan Kat masing-masing mendapatkan 12.000. Nah, untuk alokasi laba bersih akhir, An mendapatkan $24.000, Gar mendapatkan $24.000, dan Kat mendapatkan $12.000. Sedangkan pada tahun 2017, net income yang didapatkan oleh laba bersih kemitraan sebesar 12.000. Tunjangan gaji tetap sama 24.000, yaitu masing-masing dari An dan Gar 12.000. Untuk sisa untuk dibagi maka mengalami kerugian. Mereka membagikan kerugian sama rata dengan jumlah nominal 4.000 tiap masing-masing mitra. Untuk laba bersih alokasi tahun 2017, An mendapatkan laba bersih sebesar $8.000, Gar mendapatkan laba bersih $8.000, sedangkan Kat mendapatkan kerugian sebesar $4.000. Nah, dalam akuntansi kemitraan ini, tunjangan gaji itu bukan menjadi beban dalam penentuan laba bersih kemitraan, tetapi tunjangan gaji ini dapat dikategorikan sebagai pembagian pendapatan yang dianggap adil antara para mitra berdasarkan dedikasinya, berdasarkan waktunya yang disisihkan untuk bisnis kemitraan. Masih membahas mengenai profit sharing agreements. Pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai capital as a factor in profit sharing agreements atau modal sebagai faktor dalam perjanjian bagi hasil. Nah, kontribusi modal
para mitra sering dipertimbangkan dalam perjanjian bagi hasil dan kerugian. Jika modal akan dipertimbangkan dalam pembagian pendapatan kemitraan, perjanjian bagi hasil ini harus spesifik mengenai konsep modal yang nantinya akan digunakan setelah adanya pembagian tersebut. Di sini ada contoh mengenai kemitraan antara S dan SOI yang dibentuk pada 1 Januari 2016 dengan masing-masing menginvestasikan sebesar 20.000. Nah, di sini pada tabel di sebelah kiri merupakan perubahan dalam akun modal selama tahun 2016. Untuk modal awal pada tanggal 1 Januari 2016 masing-masing mitra antara S dan SOI sebesar 20.000. Kemudian S berinvestasi pada tanggal 1 April sebesar 2.000, sedangkan SOI melakukan penarikan pada tanggal 1 Juli sebesar 5.000. Mitra S melakukan investasi lagi pada 1 September sebesar 3.000 dan SOI melakukan penarikan lagi pada tanggal 1 Oktober sebesar 4.000. Pada tanggal 31 Desember, SOI melakukan investasi sebesar 8.000 sehingga saldo modal akhir pada tanggal 31 Desember 2016 SOI sebesar $19.000, sedangkan S sebesar $25.000. Selanjutnya pada gambar di sebelah kanan ini merupakan perhitungan tentang rata-rata untuk mitra S dan SOI pada tahun 2016, di mana pada rata-rata tertimbang modal investasi yang dimiliki oleh S itu 20.000. 20.000 ini merupakan saldo awal pada tanggal 1 Januari 2016 dikalikan dengan 3 bulan dengan rentan antara 1 Januari sampai 1 April. Jadi 20.000 ini dikalikan dengan 3 bulan berarti 60.000. Kemudian mendapatkan investasi lagi sebesar 22.000. 22.000 ini didapatkan dari modal awal pada 1 Januari pada tanggal 1 Januari 2016 kan 20.000. Kemudian S ini kan melakukan investasi lagi pada tanggal 1 April sebesar 2.000, maka 20 tambah 2.000. Nah, 22.000 ini dikalikan dengan 5 bulan. 5 bulan ini terhitung pada 1 April hingga 1 September karena tidak melakukan investasi lagi. Maka 22 dikali 5 bulan hasilnya 110. Kemudian 25.000. 25.000 ini dari 20.000 pada modal awal ditambah dengan investasi 1 April sebesar 2.000 ditambah lagi dengan investasi 1 September sebesar 3.000. Maka 25.000 dikalikan dengan 4 bulan. 4 bulan ini rentan dari 1 September sampai 31 Desember. Totalnya 100. Maka nominal untuk rata-ratanya sebesar 270. 270.000 dolar ini dibagi dengan 12 dibagi dengan 1 tahun, maka rata-rata tertimbang dari modal investasi yang dimiliki oleh S pada tahun 2016 sebesar 22.500. Sedangkan untuk SOI sendiri yakni modal awalnya sebesar 20.000 dikalikan dengan 6 bulan. 6 bulan ini rentan dari 1 Januari sampai 1 Juli. Maka 20.000 dikali 6 hasilnya 120.000. Kemudian melakukan mengurangi karena adanya penarikan, maka 20.000 dikurangi dengan penarikan 5.000, maka 15.000 dikalikan dengan 3 bulan. 3 bulan ini rentan dari 1 Juli sampai 1 Oktober. 15.000 dikali 3 maka 45.000. Setelah itu dari 15 ini SOI melakukan penarikan lagi sebesar 4.000 pada 1 Oktober, maka 11.000 dikalikan dengan 3 bulan rentan dari 1 Oktober sampai 31 Desember, maka 11.000 dikali 3 33.000 untuk totalnya 198.000 dolar dibagi dengan 1 tahun. Jadi 198.000 dibagi 12 bulan hasilnya 16.500. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai
interest allowance on partnership capital atau tunjangan bunga atas modal kemitraan. Nah, suatu perjanjian dapat mengatur tunjangan bunga atas modal kemitraan untuk mendorong adanya investasi modal. Sedangkan tunjangan gaji ditujukan untuk dedikasi yang dicurahkan untuk bisnis mitra. Nah, sisa keuntungan ini dibagi rata atau dengan rasio lain yang ditentukan dalam perjanjian bagi hasil. Di sini terdapat pada gambar di sebelah kiri atas itu menunjukkan akun modal dan penarikan antara mitra RAS dan NAK pada tahun 2016, di mana saldo awal 1 Januari 2016 yang dimiliki oleh mitra RAS sebesar $186, sedangkan yang dimiliki oleh mitra NAK sebesar 114. Kemudian mereka masing-masing menambahkan investasi pada 1 Juni 2016, RAS menambahkan investasi sebesar $24, sedangkan NAK menambahkan investasi sebesar $36. Pada tanggal 1 Juli 2016, NAK melakukan akun penarikan sebesar $10, sehingga capital balance pada tanggal 31 Desember 2016 sebelum adanya penarikan pribadi, akun RAS memiliki nilai sebesar $210, sedangkan NAK memiliki $140. Selanjutnya yaitu menghitung saldo modal rata-rata untuk mitra RAS dan mitra NAK. Perhitungannya sama seperti pembahasan sebelumnya, yakni pada capital balance 1 Januari 2016 sebesar 186 milik RAS dikalikan dengan 5 bulan. 5 bulan ini berjarak dari 1 Januari sampai 1 Juni 2016. $186 dikalikan dengan 5, totalnya 930. Kemudian ditambah dengan 210. 210 ini dari capital balance 186 ditambah dengan tambahan investasi pada 1 Juni 2016 sebesar 24.000. Jadi 210 dikalikan dengan 7 bulan. 7 bulan ini rentan dari 1 Juni sampai 31 Desember. 210 dikalikan 7 bulan, maka totalnya 1.470. $930 ditambah dengan $1.470, totalnya sebesar $2.400. $2.400 ini dibagi menjadi 12 bulan, maka tiap bulannya RAS ini memiliki rata-rata sebesar $200. Sedangkan untuk mitra NAK yakni 114 dikalikan dengan 5 bulan. 5 bulan rentan dari capital balance 1 Januari sampai 1 Juni, dikalikan 114 dikali 5 bulan 570, kemudian 150 ini dari 114 pada 1 Januari ditambah dengan 1 Juni sebesar 36.000. Jadi 150 dikali 1 bulan, karena pada transaksi NAK yaitu ada 1 Juni kemudian ada 1 Juli. Nah, 150 dikali 1 bulan 150, kemudian 140 ini karena tadinya 150 kemudian ada penarikan sebesar 10.000, maka dikurangi menjadi 140 dikalikan 6 bulan. 6 bulan ini rentan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi 140 dikali 6 840. Totalnya yaitu selama setahun sebesar 1.560 dibagi dengan 12 bulan, maka rata-rata saldo modal yang dimiliki oleh NAK sebesar $130. Selanjutnya ada informasi tambahan mengenai perjanjian kemitraan ini menetapkan bahwa pendapatan kemitraan ini dibagi rata setelah dikurangi tunjangan gaji sebesar 12.000 per tahun untuk setiap mitra dan setelah dikurangi tunjangan bunga dengan tarif tahunan 10% dari saldo modal rata-rata. Nah, kemudian pada gambar di sebelah kanan ini mengasumsikan laba bersih kemitraan untuk tahun 2016 sebesar $91.000 dan mengasumsikan kerugian kemitraan untuk tahun 2016 sebesar 3.000. Nah, di sini untuk part A mengasumsikan laba bersih, sedangkan di part B mengasumsikan kerugiannya.
kita akan bahas mengenai part art terlebih dahulu. Pada part art ini laba bersihnya sebesar 91.000. 91.000 dikurangi dengan 24.000. 24.000 ini didapatkan dari tunjangan gaji. Tunjangan gaji yang dimiliki oleh ras dan nak masing-masingnya 12.000, maka total pengurang untuk tunjangan gaji sebesar 24.000. Kemudian sisa yang dibagi rata sebesar 67.000. Nah, kemudian untuk interest allowance ini didapatkan dari 200.000 dolar dikalikan dengan 10.000. 200.000 dolar ini berasal dari saldo rata-rata yang perhitungan ras tadi yang di sebelah kiri. Buat average capital 2.400 dibagi 12 bulan, ini itu 200.000 dikalikan dengan 10%. 10% tarif tahunan dari tunjangan bunga. Jadi 200.000 dikali 10% maka 20.000. Di kemudian 130 ini saldo rata-rata milik NAK dikalikan dengan 10% tarif tahunan dari tunjangan bunga, yakni menjadi 13.000. Kemudian sisa baginya sebesar 34.000. 34.000 ini dibagi rata untuk ras dan nak masing-masing, mereka mendapatkan 17.000. Jadi alokasi untuk laba bersih yang dimiliki oleh ras sebesar 49.000 dolar, sedangkan yang dimiliki oleh nak sebesar 42.000 dolar. Kemudian pada part B, pendapatan kerugian yang didapatkan yakni sebesar 3.000. Kemudian tunjangan gaji masing-masing 12.000, maka totalnya 24.000. Total dibagi ratanya menjadi 27. Kemudian dikurangi lagi dengan interest allowance atau tunjangan gaji yang dikalikan dengan saldo rata-rata masing-masing antara ras dan nak. 200.000 dikali 10%, 20.000. Kemudian 130.000 dikali 10%, 13.000. Maka total sisa dari perhitungan sebesar 60.000. 60.000 ini dibagi rata untuk ras dan nak masing-masing mendapatkan 30.000 untuk kerugiannya. Maka alokasi kerugian yang didapatkan oleh nak sebesar 5.000, sedangkan yang didapatkan oleh ras ini merupakan alokasi laba bersih karena hasil yang dimiliki oleh ras dan nak berbeda. Yang nak dia mengalami kerugian karena nominalnya kurang 5.000, sedangkan pada ras mendapatkan laba bersih sebesar 2.000 dolar. Selanjutnya membahas mengenai change in partnership interest atau perubahan kepentingan kemitraan. Ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada dissociation, yang kedua assignment of an interest to a third party, yang ketiga admission of new partner. Nah, untuk dissociation sendiri atau disosiasi itu under UPA section 601, a partner has the power to dissociate from the partnership at any time. Yakni berdasarkan UPA pasal 601, seorang mitra itu memiliki kewenangan untuk memisahkan dirinya dari kemitraan kapanpun yang mereka mau. Nah, pemisahan diri ini merupakan perubahan hubungan yang disebabkan oleh tidak terikatnya lagi seorang mitra dalam menjalankan bisnis kemitraannya. Nah, berdasarkan UPA sendiri, pemisahan diri mitra ini selalu mengakibatkan pembelian saham milik mitra yang dipisahkan atau pembubaran dan likuidasi bisnis. Nah, pemisahan tidak serta mengakibatkan penghentian operasi kemitraan, tetapi mereka masih bisa untuk melanjutkan kemitraan tersebut dengan pembelian saham milik mitra yang telah melakukan pengunduran diri atau pemisahan diri. Yang kedua yaitu assessment of an interest to a third party, yaitu pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga. Kemitraan tidak bubar ketika seorang mitra mengalihkan kepemilikannya dalam kemitraan pihak ketiga, karena pengalihan tersebut tidak dengan sendirinya mengubah hubungan antar mitra, tetapi hanya memberikan hak kepada penerimanya di masa depan dan atas aset kepemilikan yang nantinya akan
apabila terjadi likuidasi. Nah, menurut UPA bagian 503, penerimaan pengalihan ini tidak memiliki hak untuk berbagi dalam pengelolaan kemitraan selanjutnya. Yang ketiga yaitu admission of new partner. Seseorang dapat menjadi mitra dalam kemitraan yang sudah ada dengan persetujuan semua mitra tetap dengan membeli hak kepemilikan atau dengan menginvestasikan uang atau sumber daya lainnya dalam kemitraan tersebut. Nah, apabila kemitraan tersebut mengikuti GAAP dan terdapat pengakuan mitra, maka kemitraan tersebut harus mengevaluasi dengan cermat apakah pengakuan tersebut memenuhi dari kriteria kombinasi bisnis yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab purchase of an interest from existing partners, yaitu membeli kepentingan dari mitra yang sudah ada. Jadi, mitra baru itu membeli sebagian kepemilikan langsung dari satu atau lebih mitra lama. Transaksi ini itu hanya mempengaruhi akun modal mitra yang bersangkutan dan total aset persekutuan tidak berubah. Pembayaran yang dilakukan mitra baru itu tidak mempengaruhi jumlah modal yang dicatat. Nah, di sini itu ada goodwill approach revaluation, yaitu pendekatan goodwill di mana jika pembayaran mitra baru mengindikasikan bahwa nilai aset persekutuan lebih tinggi dari nilai bukunya, selisihnya dicatat sebagai goodwill dan dialokasikan ke mitra lama sebelum transfer modal. Kemudian untuk bonus approach, yaitu pendekatan bonus non-revaluasi, yaitu jika aset tidak direvaluasi, transfer modal hanya mencatat pemindahan saldo modal dari mitra lama ke mitra baru tanpa penyesuaian nilai aset. Kemudian di sini ada investing in an existing partnership, yaitu menginvestasikan aset ke dalam persekutuan. Mitra baru itu menyuntikkan kas atau aset lain langsung ke dalam bisnis sehingga meningkatkan total aset persekutuan. Nah, investasi pada nilai buku ini tuh terjadi ketika investasi mitra baru sama dengan porsi modal yang ia dapatkan. Jadi tidak ada revaluasi yang diperlukan. Di sini ada pendekatan goodwill untuk mitra lama, yaitu jika investasi mitra baru itu menyiratkan bahwa persekutuan lama memiliki aset yang belum dicatat, goodwill diakui dan dikreditkan ke mitra lama. Kemudian untuk mitra baru, yaitu jika mitra baru diberikan persentase kepemilikan yang lebih besar dari investasinya, goodwill diakui untuk mitra baru yang menyiratkan bahwa ia membawa nilai tak berwujud ke dalam persekutuan. Nah, kemudian untuk pendekatan bonus untuk mitra lama, yaitu jika aset tidak direvaluasi dan investasi mitra baru lebih besar dari kredit modal yang diberikan kepadanya, kelebihan tersebut diperlukan sebagai bonus yang dialokasikan kepada mitra lama. Nah, untuk mitra baru, yaitu jika aset tidak direvaluasi dan mitra baru diberikan kredit modal yang lebih besar dari investasinya, selisihnya dianggap sebagai bonus untuk mitra baru yang dibebankan ke akun modal mitra lama. Selanjutnya ada dissociation of accounting partnership atau pemisahan kerjasama yang berlanjut akibat kematian atau pensiun. Nah, di sini disosiasi sendiri adalah proses ketika seorang mitra keluar dari kemitraan yang berkelanjutan karena pensiun atau meninggal dunia dan memerlukan penyelesaian dengan mitra yang pensiun atau ahli warisnya. Proses penyelesaian ini jika tidak ada perjanjian kemitraan yang mengatur, dilakukan sesuai dengan UPA atau Uniform Partnership Act Section 701. Nah, selanjutnya di sini ada poin mengenai excess payment to retiring partner atau pembayaran berlebih kepada mitra yang pensiun. Nah, pembayaran yang melebihi saldo modal mitra yang pensiun dapat dicatat menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama di sini ada bonus to retiring partner atau bonus kepada mitra yang pensiun. Nah, metode ini digunakan ketika mitra yang pensiun menerima bonus. Jumlah bonus ini mengurangi saldo modal mitra yang tetap sesuai dengan rasio pembagian keuntungan mereka. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu anggaplah An, Mick, dan Jus adalah mitra dengan presentase pembagian keuntungan 40%, 20%,
dan 40%. Lalu JUS memutuskan untuk pensiun dan dibayar sebesar $92.000, padahal saldo modalnya hanya $80.000. Kelebihan pembayaran sebesar $12.000 yaitu $92.000 dikurangi dengan $80.000 adalah bonus untuk JUS. Nah, untuk jurnalnya di sini ada JUS Capital sebesar 80.000 pada debit, N Capital sebesar 8.000 pada debit, kemudian Mi Capital sebesar $44.000 pada debit, lalu ada cash sebesar $92.000 pada kredit. Nah, bonus 12 ini kemudian dibebankan kepada akun modal AN dan MIK. Pembagiannya berdasarkan rasio pembagian keuntungan mereka yaitu 40:20, sehingga AN menanggung 40/60 atau 2/3 bonus yaitu $80.000 dan MIK menanggung sebesar 20/60 atau 1/3 sebesar $4.000. Nah, selanjutnya ada goodwill equal to excess payment is recorded atau nilai tambah yang setara dengan kelebihan pembayaran yang dicatat. Metode ini mencatat kelebihan pembayaran kepada mitra yang pensiun sebagai goodwill. Goodwill di sini yang dicatat hanya sebatas jumlah kelebihan pembayaran. Untuk contoh kasusnya yaitu menggunakan kasus yang sama di mana JUS dibayar sebesar $92.000 dan saldo modalnya sebesar $80.000. Kemudian kelebihannya $12.000 dicatat sebagai goodwill. Untuk jurnalnya yaitu JUS Capital pada debit sebesar $80.000, lalu goodwill pada debit sebesar $12.000, lalu cash pada kredit sebesar $92.000. Selanjutnya ada revaluation of total partnership capital based on excess payment, yaitu penilaian ulang modal kemitraan total berdasarkan kelebihan pembayaran. Nah, metode ini merevaluasi total modal kemitraan berdasarkan kelebihan pembayaran yang mengimplikasikan adanya nilai aset yang kurang dicatat atau under value. Total revaluasi ini dihitung dengan membagi kelebihan pembayaran dengan persentase pembagian keuntungan mitra yang pensiun. Untuk contoh kasusnya yaitu di sini kelebihan pembayaran JUS adalah $12.000. Persentase pembagian keuntungannya adalah 40%. Maka total revaluasi kemitraan adalah $12.000 per 0,40 atau 40%, yaitu sama dengan $30.000. Nah, untuk jurnal yang dibuat di sini ada 2 jurnal, yaitu yang pertama ada jurnal untuk revaluasi yaitu goodwill atau other asset pada debit sebesar $30.000, lalu ada N Capital pada kredit sebesar $12.000, lalu ada Mi Capital pada kredit sebesar $6.000, lalu ada JUS Capital pada kredit sebesar $12.000. Lalu ada jurnal kedua yaitu jurnal untuk membayar pembayaran kepada JUS, yaitu JUS Capital pada debit sebesar $92.000, pada cash pada kredit yaitu sebesar $92.000. Nah, untuk penjelasannya yaitu revaluasi sebesar $30.000 dibagikan kepada semua mitra sesuai dengan rasio pembagian keuntungan mereka, yaitu N sebesar 40%, MIK sebesar 20%, lalu JUS sebesar 40%. Jadi An di sini menerima $12.000 yaitu 30% dikali dengan 0,40. MIK menerima $6.000 yaitu $30.000 dikali dengan 0,20 dan JUS menerima $12.000 yaitu $30 dikali dengan 0,40. Nah, setelah direvaluasi, saldo modal JUS ini menjadi $80.000 ditambah dengan $12.000 yaitu $92.000 yang kemudian dibayarkan. Selanjutnya ada payment to retiring partner less than capital balance atau pembayaran kepada mitra yang pensiun kurang dari saldo modal. Nah, jika pembayaran kepada mitra yang pensiun lebih kecil dari saldo modalnya, hal ini bisa dicatat dengan 2 metode, yaitu overvalue asset
written down atau aset yang diperhitungkan berlebihan diturunkan nilainya, atau yang kedua menggunakan bonus to continuing partner atau bonus kepada mitra yang tetap berlanjut. Nah, untuk metode yang pertama di sini kita akan membahas overvalue asset written down atau aset yang diperhitungkan berlebihan diturunkan nilainya. Nah, jika pembayaran di sini lebih rendah mengimplikasikan bahwa aset kemitraan dinilai terlalu tinggi atau overvalue, maka aset-aset tersebut harus diturunkan nilainya. Misalnya di sini ada JUS dibayar sebesar $72.000 yang berarti $80.000 lebih rendah dari saldo modalnya. Selisih $8.000 ini mengindikasikan bahwa aset kemitraan dinilai terlalu tinggi sebesar $20.000 yang dihitung dengan membagi selisih pembayaran dengan persentase keuntungan JUS yaitu sebesar $8.000 per 0,40 sebesar $20.000. Nah, untuk jurnalnya di sini ada dua, yaitu jurnal untuk penurunan nilai aset, yaitu uncapital pada debit sebesar $88.000, kemudian ada MIC capital pada debit sebesar $4.000, kemudian ada JUS capital sebesar $8.000, lalu pada kredit yaitu net asset sebesar $20.000. Kemudian di bawahnya ada JUS untuk jurnal untuk pembayaran kepada JUS, yaitu JUS capital pada debit sebesar $72.000, kemudian ada kas pada kredit sebesar $72.000. Nah, penurunan nilai aset sebesar $20.000 di sini dibebankan kepada semua mitra sesuai dengan rasio pembagian keuntungan mereka. Ini mengurangi saldo modal JUS menjadi $72.000, yaitu $80.000 dikurangi dengan $8.000 sebelum pembayaran dilakukan. Kemudian ada metode yang kedua, yaitu metode bonus to continuing partner atau bonus kepada mitra yang tetap berlanjut. Nah, di sini jika aset kemitraan dianggap dinilai secara wajar, kelebihan saldo modal mitra yang pensiun di atas jumlah yang dibayarkan dianggap sebagai bonus bagi mitra yang tetap. Bonus ini dibagikan kepada mitra yang tetap sesuai dengan rasio pembagian keuntungan mereka. Untuk contoh kasusnya yaitu di sini JUS dibayar sebesar $72.000 padahal saldo modalnya sebesar $80.000. Kelebihan saldo JUS sebesar $8.000 yaitu $80.000 dikurangi dengan $72.000 adalah bonus bagi N dan MIC. Untuk jurnal yang dibuat yaitu di sini ada JUS capital pada debit sebesar $80.000, lalu ada N capital pada kredit sebesar 5.000,333 dolar, lalu ada MIC capital sebesar $2.667 pada kredit, yaitu ada cash pada kredit sebesar $72.000. Nah, bonus 8.000 di sini dibagikan kepada N dan MIC sesuai dengan rasio keuntungan mereka yaitu 40:20 sehingga N mendapat sebesar $5.333.000 dan MIC mendapatkan $2.667.000. Lalu ada yang terakhir ada limited partnership atau kemitraan terbatas. Nah, di sini kemitraan terbatas adalah jenis kemitraan khusus yang memungkinkan untuk membatasi kewajiban anggotanya. Kemitraan ini harus memiliki setidaknya satu mitra umum atau general partner dan satu atau lebih mitra terbatas atau limited partner. Nah, yang pertama di sini ada mitra umum yaitu memiliki tanggung jawab tidak terbatas atas utang kemitraan. Yang kedua ada mitra terbatas yaitu pada dasarnya adalah investor yang resikonya terbatas pada investasi modalnya dan tidak boleh ikut serta dalam manajemen bisnis. Jika mitra terbatas berpartisipasi dalam manajemen, ia akan kehilangan statusnya dan menjadi mitra umum dengan tanggung jawab tidak terbatas. Nah, kemitraan terbatas ini lebih sulit untuk dibentuk dibandingkan kemitraan umum karena perjanjiannya harus dibuat
secara tertulis dan ditandatangani oleh mitra dan diajukan ke pejabat publik yang berwenang di negara bagian tempat kemitraan dibentuk. Lalu ada joint ventures atau usaha patungan. Nah, memiliki karakteristik yang mirip dengan kemitraan, tetapi biasanya dibentuk untuk tujuan yang spesifik dan terbatas. Setelah tujuan tersebut dicapai, usaha patungan ini akan diakhiri. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi kami mengenai partnership. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.